sebelum kita jauh ke sana, kita lihat fungsi produksi itu seperti apa. Kalau Y, yield, itu sama dengan Q kali P dikurangi C. Kalau Q itu adalah produksi, Y ini yield, ya, artinya harga atau produksi dalam artian nanti Anda mendapatkan nilai rupiah. Gitu. Itu sama dengan produksi kita kalikan dengan harga dikurangi dengan biaya. Ketika hal ini, kapan Y ini bisa ditingkatkan atau Anda untung atau Anda rugi? Itu tergantung salah satunya kalau kita lihat di budidaya ini, kita ambil misalnya biaya ini tetap, ini ya, terus harga tetap, maka yang bisa kita manipulasi, yang kita rekayasa adalah di produksi. Misalnya kita tingkatkan produksi, maka harga kali produksi dikurangi biaya akan Y-nya akan lebih tinggi. Nah, sekarang bagaimana kita untuk meningkatkan produksi? Usaha apa yang harus kita lakukan ketika kita mau meningkatkan produksi? Yang pertama, bagaimana Anda menempatkan stocking density atau pada tebar. Yang kedua dengan meningkatkan SR, yang ketiga dengan meningkatkan growth rate atau bobotnya ikan atau pertumbuhannya. Nah, kita lihat satu persatu di sini. Stocking density itu bisa kita rekayasa dengan yang pertama, ketika kita memberikan pupuk dan pakan. Faktor kelarutan oksigen di dalam air, ya, konsentrasi oksigen di dalam air, bisa sumbernya itu dari tanaman sebagai proses fotosintesa dan atmosfer. Di sini ada diffusi ya. Kandungan udara itu kan sekitar 20% oksigen. Yang hampir 77% adalah N. Nih. Kelarutannya tadi sudah dibahas di depan. Oke. Oksigen sumbernya dari mana? Proses fotosintesa. Proses fotosintesa itu Anda dapatkan oksigen, ini ada food, CHO, itu adalah karbohidrat yang ada di sini. Kemudian produksinya apa? CO2 dan H2O. Ini ya, bolak-balik CO2 dimanfaatkan oleh proses fotosintesa, Anda bisa menghasilkan oksigen. Sini. Nah, oksigen digunakan untuk apa? Ini loh proses nitrifikasi dari amonia menjadi nitrit, dia butuh 1,5 mol oksigen, nitrit menjadi nitrat, ini bukan 1,5, setengah mol oksigen. Tapi harus ada mikroba yang ada di sana. Nah, kemudian spesies, ya, jenis ikan. Kebutuhan oksigen itu berbeda antar spesies ikan. Tadi saya katakan ikan trout atau salmon atau ini dia butuh minimal ada 5 ppm di dalam perairan. Sedangkan ikan mas sekitar 3, udang sekitar 3, nila sekitar 3, lele bahkan cuma 1,5. Dia sudah bisa. Ya. Ini kebutuhan oksigen, oksigen yang dikonsumsi untuk mengubah 1 kilogram pakan, dia butuh sekian oksigen. Pada ikan trout, nah ikan yang hidup di daerah dingin, dia butuh 200 gram oksigen
per kilogram pakan. Sedangkan ikan mas 210, ikan lele sekitar 250 gram oksigen. Nah, cuman keberadaannya tidak hanya tergantung pada oksigen yang ada di air. Ini berbeda ya. Oksigen konsumsi, kebutuhan oksigen dengan konsentrasi oksigen. Itu berbeda. Ini kebutuhan oksigen untuk mengkonsumsi 1 kilogram pakan untuk ikan lele 250. Oksigen dari mana? Bisa di dalam air, bisa diambil dari udara bebas. Ini untuk ikan lele itu. Sehingga carrying capacity Anda bisa tentukan ini berlaku untuk air yang mengalir. Ketika Anda mengalirkan air, ada kandungan oksigennya. Kebutuhan minimal untuk ikan berapa? Tadi saya katakan untuk ikan mas sekitar 3, ikan lele 1,5, 2 atau 1,5, ikan nila 3, kemudian ikan kerapu harus di atas 3. Ya, ini konstantanya 86,4 dibagi X. X-nya ini adalah berapa oksigen yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi 1 kilogram pakan. Sini ya, X-nya untuk ikan tadi kan macam-macam. Ikan mas kebutuhannya 210, ikan trout atau salmon sekitar 200, ikan lele 250. X-nya ini. Q adalah kecepatan arus air masuk, berapa liter per detik. Ya, nanti akan berhubungan dengan jumlah air. Itu sama dengan kilogram pakan per hari. Anda bisa menghitung berapa kilogram pakan saya berikan per hari jika saya memelihara ikan X tadi dengan oksigen sekian. Gitu. Anda bisa tentukan spesies apa, bisa menentukan berapa jumlah ikan, nah, karena Anda bisa menghitung dari berapa jumlah pakan. Ini akan menjadi lebih mudah jika ada contohnya seperti ini. Carrying capacity Anda bisa hitung dengan melihat berapa jumlah pakan per hari. Oke. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Jika saya memelihara ikan mas, ya, debit air di sini Q-nya 50 liter per detik. Pada suhu 25 derajat Celcius, kandungan oksigen air masuk adalah 7,5. Anda ingat bahwa kebutuhan minimal ikan mas itu adalah 3. Masih bisa diikuti ini? Halo? Masih, Bu. Oke. Kebutuhan minimal ikan mas 3. Berarti ada selisih sekitar 4,5 ppm. Ini ya. Artinya yang 3 ini kan untuk kebutuhan dia respirasi, kebutuhan hidup. Ada kelebihan 4,5 ppm ini untuk mencerna makanan. Gitu. Ikan mas 1 kilo kan butuhnya 210. Ini debitnya, ini konstantanya. Sehingga per hari Anda bisa memberikan 52,5 kilogram pakan. Jika FCR-nya itu 1,5, berapa produksi tahunan yang harus Anda bisa dapatkan di sini? Ya, 1 tahun kan ada 365 hari karena tidak ada hari libur, misalnya hari merah
tanggal merah ikan ya tetap makan gitu. Anda berikan per hari sekian. Maka 365 hari ini Anda kalikan dengan jumlah pakan FCR-nya 1,5. Berarti kan ada biomas ikan sebesar 12.700 atau 12.800 kilogram. Nah, dari sini bisa dipahami?